Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya dalam rangka mengurai lafaz demi lafaz untuk persiapan wisuda Al-Miftah lil Ulum atau persiapan kelulusan wisuda Al-Miftah lil Ulum, dan kita memasuki pada parts yang ketiga ya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu lafadznya. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha bidibagi wa ma la yadhuru wa juludul maitati kulluha tadhuru bidibagi sawa'un fi dzalika maitatu ma'kuli lahmi wa ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pada part yang ketiga ini masuk pada bahasan bidibagi wa ma la yadhuru. Part yang sebelumnya kita sudah membahas tentang wa ma yadhuru minha, yaitu tentang mempelajari dan mengurai sebuah kalimat fiil serta pertanyaan, rincian pertanyaan satu persatu. Dan kita masuki pada lafaz bidibagi wa ma la yadhur. Bidibagi kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Ba. Terus mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim mufrad. I'rab apa? I'rab rafa. Rafa dengan apa? I'rab apa? I'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena diawali huruf jar. Jar dengan apa? Jar dengan kasroh. Kenapa jar dengan kasroh? Karena isim mufrad. Bidibagi. Kemudian wama la yadhuru. Ma di sini adalah sama seperti ma sebelumnya, yaitu wama yadhur minha wama la yadhur. Jadi sama, jadi kedudukannya sama, dan kemudian isim apa sama. Jadi ma di sini adalah ma mausul ya, ma mausul yang menunjukkan umum. Kemudian ada silahnya adalah yadhuru. Kemudian aidnya adalah disimpan. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena kata setelah isim mausul itu berupa kalimat fi'il, berupa jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Itu jumlah yang berupa fi'il dan fa'ilnya. Wama, kemudian la ini adalah huruf nafi. Yadhuru. Kemudian yadhuru ini metode pertanyaannya sama seperti di part yang sebelumnya, yaitu part yang kedua yang membahas secara tuntas yadhuru ya. Yadhuru yang di awal itu wama yadhuru minha, itu sama seperti yadhuru minha. Jadi untuk mensingkat waktu, kami tidak akan membahas lagi dan melanjutkan ke berikutnya, wajuludul maitati. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton video part yang kedua, kami harap untuk menonton agar tidak salah paham. Oke, kita masuk pembahasan wajuludul maitati kulha tathur bidibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wajuludul maitati kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rafa, yang berada di awal pembahasan dan bermakna utawi. Dasarnya al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin 'amilin mujarradu. Mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Wajuludul maitati ini ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena karena mudhaf pada salah satu isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat ada berapa? Isim ma'rifat ada 6, diawali al, isim alam, isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim yang dimudhafkan pada salah satu dari 5 isim ma'rifat di atas. Jadi ini mudhaf pada isim ma'rifat yang beral, wajuludul maitati. Kemudian wajuludu ya, ini i'rab rafa.
Kenapa i'rab rafa? Karena menjadi mubtada. Sedangkan kalau al-maitatinya i'rab apa? I'rab jar, atau kedudukannya menjadi apa? Karena menjadi mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus dibaca jar. Selamanya mudhaf ilaih itu harus dibaca jar. Jar dengan apa? Jar dengan kasrah. Kenapa jar dengan kasrah? Karena isim mufrad. Wa juludul maitati ini adalah susunan idhofah. Apa itu susunan idhofah? Susunan idhofah adalah menyandarkan satu isim kepada isim yang lain. Isim yang pertama dinamakan dengan mudhof, isim yang kedua dinamakan dengan mudhof ilaih, ya, maaf, dinamakan dengan mudhof ilaih. Kemudian wajuludu ini menjadi mudhof. Sebutkan i'rabnya mudhof. I'rabnya mudhof adalah sesuai amil yang masuk, serta tidak boleh ada al, tanwin, dan nun tasniyah dan nun jamak. Nadhamnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu hadif katurisina. Kemudian al-maitati ini menjadi mudhaf ilaih. I'rabnya mudhaf itu harus dibaca jar, selamanya harus dibaca jar. Jadi kalau yang i'rabnya mudhaf itu sesuai amil yang masuk. Jadi tidak boleh ada al, tanwin, dan nun tasniyah dan nun jamak. Itu kaidahnya mudhaf. Kemudian kalau yang mudhaf ilaih ini harus dibaca jar selamanya. Nazamnya bagaimana? Wasan yajrur wanwi min au fi idza lam yasluh illa dzaka walla bakhuda. Kemudian jika ada mubtada itu pasti ada khobar. Jadi pasangannya mubtada itu ada khobar. Jadi nanti teman-teman itu akan ditanyakan setiap pasangan, ya, setiap pasangan. Kalau fi'il lazim ada pasangannya adalah fa'il. Kalau fi'il yang maklum, kalau fi'il yang maklum pasti ada fa'il. Ya, kalau fi'il yang majhul ada pasangannya naibul fa'il, seperti itu, ya. Jadi kalau ada mubtada pasangannya pasti ada khobar. Maka teman-teman akan disuruh untuk mencari mana yang menjadi khobarnya. Yang menjadi khobarnya adalah tathuru, ya, tathuru. Apa itu khobar? Khobar adalah isim yang dirofakan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada dan bermakna iku. Kemudian khobar itu ada berapa? Khobar ada dua, khobar mufrad dan ghairu mufrad. Dasarnya apa? Wa mufradan wa ghairuhu ya'til khabar fal awwalu lafdul ladzi fi nazmi mar. Terus di dalam contoh tathuru yang menjadi khobarnya wa juludul maitati, khobar ini termasuk khobar yang mana atau bagian yang mana? Mufradkah atau ghairu mufrad? Tathuru di sini termasuk khobar yang ghairu mufrad. Termasuk yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu masih diperinci menjadi dua, ya, jumlah atau serupa jumlah tathuru. Maka kita harus untuk membedakan ini apakah jumlah atau serupa jumlah, maka kita harus meninjau dari tathuru, kalimat itu sendiri. Tathuru ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Jadi ini adalah khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah. Dan jumlah di sini masih ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan ini maksud jumlah fi'liyah karena susunan fi'il dan fa'il, seperti itu. Kemudian kita tarik pada lafaz sebelumnya yaitu kulluha. Ya, kulluha di sini adalah taukid atau kedudukannya jadi apa? Kulluha menjadi taukid. Taukid itu adalah isim tabi', isim yang ikut pada sebelumnya. Isim yang i'rabnya mengikuti pada
isim sebelumnya atau yang dinamakan dengan masbu. Kemudian taukid itu naat itu tabi itu ada 4 ya, atau isim yang ikut itu ada 4, naat, taukid, ataf, badal, sebagaimana nazamnya yasba'u fil i'rabil asma al-awwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Apa yang dinamakan dengan taukid? Taukid adalah kata yang mempertegas atau menguatkan kalimat sebelumnya dan bermakna iya. Kemudian taukid di sini masih diperinci menjadi 2, taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Kulluha di sini termasuk taukid yang maknawi ya, karena menggunakan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan, yaitu 1 nafsun, ainun, kullun, dan ajma'u. Kemudian di sini kulluha di sini hanya di sini adalah dhamir yang selalu sambung dengan taukid maknawi, kecuali dengan ajma'u. Kalau ajma'u di sini tidak gandeng. Kalau yang nafsun, ainun, kullun, ajma'u 3 ini ya, nafsun, ainun, kullun ini harus sambung dengan dhamir. Kecuali dengan ajma'u ini tidak digandeng dengan dhamir. Dan ini menjadi i'rab rafa ya, i'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena menjadi taukid. Taukid dari mana? Taukid dari wajuludu ya, taukid dari wajuludu. Kemudian bid dibagi sama seperti yang di atas, itu i'rab jer karena dimasukkan di huruf jer dengan kasroh. Kenapa? Karena isim mufrad. Mungkin sampai di sini saja. Kita akan melanjutkan pada part yang selanjutnya, yaitu sawun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih banyak yang sudah support channel ini, baik dengan subscribe, like, dan memberikan super thank. Kami doakan jazakumullah ahsan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.